Bulan Desember. Deras hujan bulan ini, deru angin yang terus menghantam daun dan ranting yang basah. Pagi ini terasa remang temaram. Kali ini, sepasang netra tidak dapat menikmati sang surya yang tampak di cakrawala. Karena langit sedang tertutup oleh awan hitam, tanda keputusasaan, juga lara. Tepat sekali, suasana ini mengingatkanku saat terkepung dalam neraka yang bernama keluarga. Kala itu, sebelum menceritakan derita dalam kisah yang iba, perkenalkan, namaku Rizka, umurku 17 tahun. Semasa hidup, aku tidak pernah merasakan bahagia di tengah keluarga. Yah, keinginanku dulu tidaklah banyak. Sekedar diantar ke sekolah oleh ayah, ditimang dengan manja, merebah di tangan ibu. Tapi sayang, Tuhan enggan memberikan itu kepadaku. Sejak kecil, aku tidak pernah bertemu dengan sosok yang disebut ayah kandung. Aku yang kala itu tak tahu apa-apa, hanya bisa menatap kosong pada foto pria di buku nikah ibuku. Kata ibu, ayah meninggalkan aku dan ibu saat aku masih di dalam rahimnya. Kedengarannya cukup pahit, bukan? Ibu berusaha menghidupiku seorang diri, dan ketika aku menginjak usia 3 tahun, ibu memutuskan bekerja di luar negeri. Aku dititipkan pada nenekku di daerah yang berbeda provinsi. Masih sangat membekas kala itu. Aku menangis lantang, berusaha mengejar ibu yang tengah pergi, dan perlahan hilang dari ufuk pandangku. Nenekku tidak sendiri. Di sini ada pamanku, istrinya, dan anaknya. Mereka cukup bertanggung jawab terhadapku, mengajariku membaca, menulis, dan berhitung. Kebutuhan pribadiku terpenuhi, dan akhirnya aku sekolah di instansi yang cukup bagus atas permintaan ibu. Sampai suatu saat, aku merasa ada yang salah dengan mereka. Sifat mereka yang tebang pilih, membandingkan diriku dan anak mereka. Aku selalu menjadi yang terbelakang. Nenekku pun seperti itu. Tak bisa toleransi. Bahkan saat melakukan salah sedikit, selang air, bilah bambu melayang pada badanku. Masih banyak hal buruk yang urung aku ceritakan di sini. Ya, singkat cerita, akhirnya ibuku pulang dari perantauan untuk sementara waktu. Mereka yang awalnya ringan tangan padaku berubah menjadi malaikat terbaik. Saat itu, ibuku selalu membawa orang lain pulang dengan dalih, ini semua demi aku. Aku yang saat itu tidak mengerti, hanya mengiyakan. Kukira keadaan akan berbalik. Ternyata aku mendapat lebih banyak teriakan. Isi kepalaku yang kian rancu menjadi tempat balas dendam orang tua yang salah langkah dalam mengambil pilihan. Hal ini membuatku semakin terpuruk. Aku tidak punya tempat untuk bernaung dan bercerita. Belayan ibu ternyata hanya sementara lewat saja. Jalan pintas yang kuambil adalah melampiaskan kepada hal buruk yang aku anggap benar. Dan pada akhirnya, aku menjadi pribadi
yang mengecewakan. Di mata keluarga, aku hanya limbah yang menyusahkan. Hari-hariku penuh perlakuan kasar dan ujaran kebencian. Pada akhirnya, ibuku menemukan seorang rumah yang selama ini diidamkannya. Rumah yang kelak akan menjadi tempat kami untuk pulang. Ibu berusaha memperjuangkan aku yang kerap kali disebut limbah, memperbaiki kepribadianku, karena seperti yang kita tahu, seburuk apapun ibu, seorang ibu tak akan pernah kehilangan iba. Saat ini, aku terus berbenah memperbaiki diri, berharap aku bisa memberikan timbal balik yang baik untuk ibuku nanti. Terus belajar dan berusaha meskipun kemalasan selalu datang menghampiri. Masa laluku yang rusak tidak akan menenggelamkanku jauh ke bawah. Memang untuk saat ini aku belum bisa memberikan apa-apa. Namun semoga kelak hal yang baik segan membalas segala hasil jerih payah dan usaha. Yang patah belum tentu mati, yang hilang pasti berganti. Yang buruk segeralah pergi, yang lara akan terobati. Coba sebisa mungkin untuk tetap berdiri. Jangan terus menyerah dan tenggelam dalam inti melankoli. Tetap bergerak ke depan, lakukan hal baik yang kelak membawa perubahan dan membalikkan keadaan. Semesta tidak akan memberi apa-apa jika kita tidak bangkit dan berusaha. Pun Tuhan juga sama, tidak akan merubah keadaan jika hambanya hanya berpangku tangan dan tak mau melakukan apa-apa. Sabar bukan berarti pasif, berdiam diri atas apa yang menimpa raga. Sabar bukan berarti pasrah, menunggu alur cerita sampai pada koda. Esensi dari sabar sebenarnya adalah berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang menimpa. Sang surya kembali memberi cahaya lewat celah. Mendung hitam yang semula gagah, akhirnya pun harus mengalah. Gemericik sisa hujan menemani embun di antara dahan yang indah. Semoga hari ini harap kita terkabul, walau hanya secercah. Oleh Rizka Subinanta.